Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita dan melimpahkan kesehatan dan keafiatan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Hadits Nurul Iman kita insyaallah satu kali pertemuan lagi khatam. Itu artinya pertemuan yang akan datang itu insyaallah khatam secara keseluruhan. Insyaallah setelah khatam kitab ini kita lanjutkan belajar kitab Ihya'ul Mait, susunan dari Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti fi fadaili ahlil bait, tentang fadilat keutamaan ahlul bait Nabi. Insyaallah kitab Ihya'ul Mait itu kena bagi yang hendak berisi gesan belajar di majelis bisa menghubungi Ustadz Wahyu atau beberapa panitia majelis lain. Hari ini kita masuk hadits yang ke-47. Al-hadits as-sabi'u wal arba'un. Anil Mughirati ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala inna kadiban alayya laysa kakadibi ala ahadin man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadits ke-47 diriwayatkan dari sahabat yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas aku, sesungguhnya berdusta atas aku tidak sama dengan berdusta atas orang lain. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama berdusta dengan atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia mengambil tempat duduk di dalam neraka.
maka hendaknya ia mengambil tempat duduk di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ke-47 ini ulama hadis mengatakan termasuk hadis yang mutawatir. Banyak benar sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Bukan cuma Mughirah bin Syu'bah, banyak. Itu artinya hadis tentang bahayanya berdusta atas nama Rasulullah itu sangat teramat kuat kesohihannya, kayak itu nah. Sangat teramat kuat sohihnya, mutawatir. Arti mutawatir di sini banyak benar jumlah dari sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama. Maksudnya kayak apa hadis ini? Ujar Nabi, inna kadziban alayya laisa kakadibi ala ahad. Berdusta atas ngaranku, ujar Nabi, kada sama dengan berdusta pakai ngaran orang. Maksudnya kada sama sini lebih dahsyat dosanya. Ingatkan, maksud dari kada sama di hadis ini lebih ganal benar dosanya dibanding berdusta pakai ngaran orang lain. Berdusta pakai ngaran orang lain itu dosa sudah. Kayak apa contoh berdusta pakai ngaran orang lain? Yang dasar-dasar aja contohnya. Pian ka warung manungkar mie sebungkus. Cil, mie goreng sebungkus. Ulun disuruh Bapak Ujang, kena sidin amun tetamu pian sidin membayari. Akil tadi langsung menunjuk mie sebungkus, si fulan tadi mengambil kada berbayar. Karena inya memakai ngaran Pak Ujang. Pak Ujang menyuruh ulun kena sidin membayari. Boleh inya membawa mie sebungkus. Pak Ujang lewat warung. Oi Pak Ujang, Fulan bin Fulan tadi mengambilkan mie pesanan pian, bayari sini. Bingung Pak Ujang, aku kada nyuruh siapa-siapa. Berarti Fulan bin Fulan yang mengambil mie tadi berdusta atas nama Pak Ujang. Dosa kada tuh? Dosa. Berdusta pakai ngaran orang lain itu. Berbohong mengatasnamakan orang lain, dosa. Banyak gambaran lain ketika kita berdusta memakai identitas orang lain, memakai ngaran tokoh tertentu. Contohnya supaya apa? Supaya kepentingan kita kabul. Pian nih di majelis taklim contohnya, anggota jamaah majelis. Contoh ini, kapalipit kada berduit. Kapalipit kada berduit. Lalu pian mencari-cari solusi agar berisi duit. Hendak mengkorokok. Masam tukil. Bingung kayak apa mencari duit nih. Karena pian ini anggota jamaah majlis taklim, lalu berpikir pian, muncul niat-niat jahat. Aku pakai ngaran Habib Hasan gitu. Mendatangi beberapa jamaah nang sekiranya mampu ekonominya, menggunakan ngaran ulun Habib Hasan Gering. Yuk kita berkumpulan menukarakan sidin nasi padang contohnya. Berapa ikam manik mengumpulkan? Aku kena panitianya mengumpulkan gesan menukarakan sidin hadiah. Karena sidin garing. Lalu karena pakai ngaran ulun atas nama ulun, tujuannya kisah gesan memberi
nasi padang gasan ulun, iwak randang, diunjuklah duit pada orang tadi. Nah, menyumbang orang. Sedangkan ulunnya sehat walafiat, cigar takurihing di rumah. Duit nang diambilnya tadi dikumpulakannya gasan iya nukar rokok. Itu berdusta atas ngaran ulun. Faktanya ulun kada garing, inya berdusta pakai ngaran ulun demi kepentingan pribadinya, nukar rokok, masang tukil tadi. Nah itu juga dosa, berdusta atas nama orang lain, atas nama perguruan. Dan banyak contoh-contoh lain mana realita di lapangan. Itu dosa. Lalu jar Nabi, inna kadziban alayya laisa kakadzibi ala ahad. Berdusta atas ngaranku kada sama dengan berdusta atas ngaran orang lain. Dosanya jauh lebih ganal maksudnya. Atas nama orang lain je dosa, apalagi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah contoh berdusta atas nama Nabi? Contoh menyampaikan hadis maudhu, hadis ulah-ulahan, karang-karangan, hadis yang Nabi kada suah mau ucapakan, inya mau ulah. Barang siapa yang makan gumbili, maka ia akan panjang umur, asal jangan bekantut tengah orang. Man akala gumbilian, tawwalallahu umrahu. Siapa orang yang makan gumbili, Allah akan panjangkan umurnya. Sekalinya ini berjual gumbili. Hadis rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan orang Islam, pada Imam Muslim maksudnya kan, tapi ini memang memberi kesan rawahu Muslim. Man akala gumbilian tawwalallahu umrahu. Siapa orang makan gumbili, Allah panjangkan umur. Dicek-cek haraunya berjual gumbili bejarang. Berdusta atas nama Nabi. Nabi bersabda jadinya, untuk kepentingan pribadinya, dosanya gana benar gitu. Jangan bebarang pian. Membawa-bawa nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi, dosanya ganal. Itu jelas kada baik tujuannya. Apa? Memayiwakan barang dagangan. Nabi kada suah ucap kayak itu. Mana ada kata gumbili di zaman Nabi? Man akala gumbilian. Orang balol gitu tahu dusta nih dengan kata gumbili di Arab sana. Itu jelas tujuannya kada baik, kepentingan pribadi. Walau tujuannya baik, tetap haram dan dosa besar. Walau tujuannya baik. Kayak apa berdusta atas nama Nabi tapi tujuan baik? Ada juga. Contoh membuat-buat hadis ancaman tentang main judi slot. Judi slot itu kada baik. Baik apa kada? Baik apa kada nih? Ada menggawi lah. Jelas kada baik. Judi itu haram. Keuntungan yang pian dapat itu haram. Itu pun kalaupun untung, banyak rugi. Jelas haram judi, maisir. Sesuatu yang diharamkan, kimar. Artinya siapapun yang melarang orang lain untuk main judi slot, itunya berbuat kebaikan, nahi mungkar. Baik kan melarang orang lain judi slot, tapi inya mengolah hadis. Man la'iba slotan, fala yashummu raihatal jannah masirata am dinya. Wah. Siapa orang yang main judi slot, maka inya tidak akan mencium bau sorga sejarak 1 tahun. Supaya orang ampihan main judi.
ampi main salat, tapi nya maulah hadis. Warada anin nabi, diriwayatkan oleh nabi jinya. Man la'iba selatan, nya maf'ul bih kan, selatan. Lam yashumma ra'ihatal jannah masirata am, ia tidak akan mencium bau surga sejarak 1 tahun. Artinya surga kada bakal inya cium amun main judi slot. Bagus tujuan niatnya agar orang ampi berjudi. Apa kayaknya dapat pahala? Maulah hadis tadi dosa genal tetap. Walau tujuannya baik, walau tujuannya nahi mungkar, pian berulah-ulah hadis berdusta atas nama Nabi nentu. Man kadzaba alayya muta'ammidan janabi. Siapa orang nang berdusta sengaja atas ngaran aku, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya ia mengambil tempat duduk dalam neraka. Riwayat lain janabi fayali jinnar, hendaknya ia masuk neraka. Langsung aja Nabi ancam berdusta atas nama Nabi, walau tujuannya baik. Manishtara jilbaban thumma manishtarat jilbaban thumma satarat aurataha amama rijalil ajanib fa qurbuhu ilal jannah masirata yaum. Wah, siapa orang perempuan yang menukar jilbab untuk menutup aurat, maka jarak antar inya dengan surga cuma jarak 1 hari. Bagus tujuannya, gesan binian menutup aurat, tapi tetap dosa besar. Kenapa? Mau ulah riwayat yang dinisbatkan seakan Nabi nang berucap, tetap kada boleh. Itu jelas mengolah hadis palsu. Walau tujuan baik, haram, dosa besar itu tetap. Ada lagi bentuk lain berdusta atas nama Nabi. Apa? Mengklaim bermimpi berjumpa Nabi. Dikisahkan lawan orang, malam semalam aku melihat sosok wajah yang tampan, berjubah putih menaiki kuda, dengan janggut yang rapi, tampan rupawan tersenyum kepadaku, dan beliau mengatakan, lamarlah fulanah binti fulan karena ia adalah jodohmu. Wah, ada motif kan? Lalu dikisahkan, malam tadi yang aku bermimpi menyuruh melamar ikam. Ujar Nabi, jujuran jangan larang, 5 juta aja. Membawa mimpi seakan melihat Rasulullah demi kepentingan pribadi. Dosa. Sama itu masuk ancaman hadis ini, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya nih tuh. Jadi jangan dikira berdusta atas nama Nabi ini hanya terbatas mengolah hadis palsu. Ancamannya pian bakaku bermimpi Nabi padahal kada, lalu menyampaikan seakan pesan-pesan Nabi dalam mimpi demi kepentingan apapun, walau baik tujuannya, apalagi kalau untuk kepentingan pribadi, dosa termasuk mengatasnamakan Nabi itu. Padahal Nabi kada kayak itu. Malam tadi aku dapat mimpi bisyarah, kabar gembira dari Nabi. Cocoklah calon fulan nomor urut 2 partai fulan bin fulan, Bahlul. Sampai ke itunya kampanye berdusta atas nama Nabi. Seandainya ada loh, kalau pengen ada nang itu jangan heran biar. Kalau saya dicocok dusta karamput Nabi kan mungkin nyuruh itu. Hati-hati berdusta atas nama Nabi, walau tujuan baik. Semalam ulun bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah memadahkan umpati Habib Hasan insyaallah selamat. Tujuannya baik, tapi berdusta. Haram, dosa besar. Semalam
Contohnya ada satu tokoh besar yang kita cinta lawan sidin, panutan. Ada yang lebay dalam memuji. Ulama fulan bermimpi berjumpa Rasulullah dan Rasulullah memuji akan panutan kita tersebut. Amun kada bujur berdusta. Pian umpat men-share beritanya karena juga berdusta atas nama Rasulullah. Demi apa? Memoles agar satu tokoh itu lebih dicintai. Kan usah kalau memang inya orang yang dekat di sisi Allah, Allah yang akan menanam rasa cinta pada umat untuk cinta lawan sidin. Kan usah pian memoles-moles pakai kisah mimpi Rasul nang kada kawa dibuktiakan. Kasihan umat didustai itu. Malam tadi ulun bermimpi. Wah, Tuan Guru ceramah nih, contoh dari negeri Jepang. Jadi kan ada orang sini nih kisah. Malam tadi saya bermimpi Rasulullah. Sidin mengatakan majelis kita buka jam 2 malam. Karena itu adalah waktunya para wali-wali Allah bermunajat sampai jam 4 subuh hanya bulikan. Mau? Wah ini ada juga majelis-majelis itu tengah malam lah. Ada wah ini majelis taklim rumahan tertutup tengah malam. Alasannya kenapa pengajian tengah malam? Waktu para wali bermunajat. Waktu para wali-wali Allah dekat dengan Allah. Itu waktu tahajud tengah malam, lain waktu majelis. Waktu tahajud itu menyendiri beribadah, bukan majlis taklim, membawai orang ngantukan berjamaah. Ada wah ini majelis tengah malam. Tapi kalau kita pelajari, ternyata kenapa diadakan tengah malam? Supaya kada ketahuan orang pada pelajarannya sasat. Mengaradau isi majelisnya. Kada bakitapan. Wah, mun masih bakitapan belum lagi sampai itu aja. Mau? Ada loh. Nah, berdusta atas nama Nabi tidak terbatas cuma mengolah hadis palsu. Termasuk bagian dari berdusta atas nama Rasulullah, bakaku keturunan Rasulullah padahal bukan. Lain keturunan Habib, pada Habib itu masuk ancaman hadis ini. Ancaman umumnya jar Nabi manintasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain keturunan ayahnya sedangkan ia tahu itu bukan keturunannya, maka haram baginya surga jar Nabi. Umum ancaman itu. Pian bukan keturunan, contohnya dari keturunan Batak. Pian orang Banjar, bukan keturunan Batak. Tiba-tiba pian hendak mengaku aku keturunan Batak. Marganya apa? Silalahi. Ada marga Batak Silalahi. Contoh. Pian nyata-nyata abah pian orang Padangin. Kai pian contohnya orang Tantaringin. Datu pian jelas-jelas orang Bahari Tahuan. Di mana rumah? Sungai Buluh. Tulen bahasa Banjar. Kalua hamulang bahasa panjang-panjang intelo. Kada terima aku keturunan Kalua, aku hendak jadi keturunan Batak karena banyak orang pintar. Ngaranku adalah contohnya ngarannya nih Syarifuddin Silalahi. Artinya inya menisbatkan diri kepada jalur bukan abahnya seorang. Abahnya jelas-jelas keturunan Al-Kaluai, inya mengaku keturunan Batak. Ini dosa dah. Besar dosanya nih. Manintasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi. Siapa orang yang menisbatkan nasabnya kepada bukan jalur bapaknya dan inya tahu itu bukan jalurnya, motifnya apa? Macam-macam. Padahal inya orang Banjar bekaku turunan Batak. Itu yang basicnya.
fal jannatu alaihi haram, dosa dan sorga haram baginya. Riwayat lain kafar, orang tersebut kufur karena menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan kafara ay irtakaba kabiratan minal kabair, dosa besar. Itu menisbatkan diri pada bukan jalur abahnya, masih sekitar jalur-jalur nang ada aja, lain sukunya nya bernisbat ke situ, dosa sudah. Apalagi kalau menisbatkan diri kepada jalur keturunan Rasulullah, padahal lain. Mengulah-ulah nasab bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan. Dapat dari mimpi malam tadi susunan nasabnya. Habib juga. Orang mulai bahari tahu abahnya lain Habib. Sekampungan orang tahu abahnya kada Habib, kainya lain Habib. Datuknya orang tahu, saksi lapangan berataan terbentuk sudah secara istifadah, istilah nasab tuh. Kami tahunya lain keturunan Sayyid. Nang cucu ni bepadah dapat nasab di mimpi bekaku Habib. Abahnya ketika masih hidup kada bepadah Habib. Pamannya nang masih hidup kada bepadah Habib. Inya benar ya bekaku jeneng paman. Kalau harganya kada ada inya bekaku. Menisbatkan nasab kepada Rasulullah ujungnya. Turunan Sayyidina Husain kah atau Sayyidina Hasan? Padahal bukan. Ini sama masuk ancaman man kadzaba alayya muta'ammidan, berdusta atas nama Rasulullah. Lebih ganal dosanya dibanding berdusta pakai suku yang lain yang bukan sukunya. Ganal dosanya, jangan dikira kada ganal itu dosanya. Mal'un, terlaknat. Yang menisbatkan pada bukan sukunya aja mal'un, terlaknat. Lebih-lebih yang menisbatkan kepada keturunan Nabi, padahal bukan, lebih terlaknat lagi, berdusta atas nama Nabi. Macam-macam. Apa motifnya? Saya kira menjujur binian gratis. Wah ini yang maksud bakaku Habib nang palsu-palsu ni kada lapas amu kada duit binian. Motifnya pribadi, mu kada duit binian. Janda mana kah ditutuh? Kacau. Nah itu sama, itu masuk ancaman berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi ingat, ancaman berdusta atas nama Rasulullah itu tidak terbatas mengolah hadis palsu aja. Mencakup seakan bermimpi bertamu Nabi padahal ada, entah tujuannya baik kah, apalagi tujuannya kada baik, dosa sama ganal dosanya. Termasuk tadi mengaku keturunan Nabi padahal bukan, dosanya ganal karena mengaitkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira paham? Ada juga berdusta atas nama Nabi, tapi inya kada inya nang bekaku keturunan Nabi, tapi seakan inya menemukan makam keturunan Nabi. Wah bahaya juga. Balambika sebaharian orang tahu kampung Balambika waran itu bipajar, padahalnya makam Habib Pulan pindah dari Hadramut. Wow. Makamnya pindah. Lalu di situ kena diolah kubah, kain kuning. Orang berjual pop es payu di situ. Paman pentonang mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat tak kumpulan. Tujuan baik apa? Menghidupkan ekonomi masyarakat. Balambika dipadakan keturunan Rasulullah, berdusta atas nama Nabi juga. Ada inya nama kaku Habib, tapi makam dipadakan keturunan Habib. Bahaya juga itu, kacau. Dan itu banyak akhir zaman juga. Wah, bisnis makam. Payu bang. Karena setelah lawas makam tuh payu banyak nang ziarah, kain kuning dipasang. Karena ada tuh nang menyewa bisnis bilang enggak, ditarik iuran dari jamaah anak-anak upat, tur religi, ziarah wali As-Sayyid Al-Habib Al-Balambikai. Wah itu bisnis pulang enak. Karena pulang ketika bisnya itu ziarah, kong kali kong berjanji, ada perjanjian lawan warung siapakah,
mun aku singgahkan jamaah aku makan di warung Ikam, aku gratis lah membungkus sebuting pulang. Oke, ya cil warung bisnis pulang di situ. Kacau akhir zaman. Banyak mengambil bongkar makam-makam daerah Hulu Sungai Utara langsung terjun lapangan. Kisah makam di tengah Tagah. Mana ada bahari makam Habib di situ? Orang kampung orang tua saksinya tahu itu orang makam orang bahari di Pai. Kisah orang Banjar madakan makam Habib jar. Sekalinya entah berapa minggu setelahnya bis 2 buting datang mulai Banjar ziarahan tur religi. Nah ini yang bermain otaknya ini. Kisah menemukan makam ujung-ujungnya full loose duit. Mau nggak ada duit binian kayak itu tuh ujung-ujungnya. La ilaha illallah. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham telah? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Selanjutnya hadits yang at-thamin wal arba'un ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannata. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah memiliki 99 asma atau nama. Man ahsaha, siapa orang yang menghafalnya, ay hafidhaha, dakhala jannata, niscaya ia masuk surga. Nah ini asmaul husna yang 99. Allah memiliki asma atau nama-nama sejumlah 99. Lakinnaha, akan tetapi jar ulama, al-adad laisa lil hasr. Jumlah asma Allah itu kadang terbatas 99. Sebagian ulama mengatakan bahkan 1000 lebih. Hanya saja ada riwayat Imam Turmizi dan beberapa imam lain yang memang ada menyebutkan asma Allah yang 99 secara gamblang. Cuman jar ulama tidak terbatas 99. Wa qad dzakara ba'dul ulama anna lillahi ta'ala alfa ismin. Wa amma ta'yin hadhihi al-asma' at-tis'a wa tis'in faqad ja'a fi Tirmidzi wa ghairihi. Sebagian ulama mengatakan asma Allah tuh bahkan ada yang sampai 1000. Cuma seberatan tauqifi, artinya harus ada nasnya, kada kau maulah-ulah surang. Kenapa jadi 99 ini yang populer? Karena tadi ada satu riwayat khusus yang menyebut 99 ini. Biasanya kanak-kanak TPA menghafali itu. Bagus itu. Yang tua-tua mungkin ada apa terlalu. Jadi lagu-lagui kadang leh. Asmaul Husna itu. Bagus dihafali. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa orang yang menghafalnya, fadilatnya, niscaya ia masuk surga. Tapi menghafal di sini sebagian ulama lebih merincikan menjaga hak-haknya. Manakala kita menghafal asma Allah, salah satunya Basir, maha melihat, kita jaga hak itu. Artinya kalau Allah melihat aku kada hendak bermaksiat supan. Nah, itu. Sehingga kada bermakna cuma hafal di kepala aja lalu masuk surga, batu menjablay bebas. Itu pemahaman yang salah, yang keliru. Lebih kepada menjaga makna-makna dari asma tadi. Ketika kita membaca salah satu 99 asmatu al-muntaqim, Allah maha membalas, lalu kita takutan kalau pina dosaku dibalas Allah dengan siksa. Ketika kita membaca salah satu asma Allah Ad-Dar, yang maha memberi kemudaratan, takutan kita bermaksiat kalau pina Allah turunkan mudarat pada awak, pada jasad, kesehatan dicabut dan yang lain. Nah itu termasuk ahsoha hafidhoha,
menjaga daripada asma Allah yang 99. Hafali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, terus sampai 49. Dahulu tuh ada di televisi itu subuh ditayangkan pakai lagu. Dari Malaysia itu, nasyidnya, Asma'ul Husna. Subuh. Wah ini kacau dah TV kita, ada kayak Bahari. Bahari masih banyak yang kawan dijadikan tuntunan. Bukan sekadar tontonan, tuntunan ada juga Bahari. Bagus melajari. Wah ini kacau. Macam-macam dah tontonan yang ada baik di TV. Jual aja TV buan-bian. Nah ini hadits yang ke-48. Inna lillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نعضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم